Yo yo yo, ketemu lagi di channel unboxing spare part motor dengan lensa 300 mm makro. Yo yo. Kita syuting pakai oktagon 1,5 mm. Bentuknya seperti payung. Profesional punya nih guys, mantap. Oh, mantap. Sekarang kita coba penampakannya dengan kamera HP. Undur-undur. Channel ini bagus sekali ya buat youtuber pemula yang pengen tahu-tahu jenis-jenis lensa dan efek-efeknya ya. Mari kita pasang. Kita review dulu bagaimana penampakannya dengan 300 mm. Wow. Tebalnya itu 1,7 dari atas ke bawah, sedangkan tebal cantolannya, tebal asli itu 8 mm. Panjangnya 13 cm. Saya tukarlah bautnya tadi. Pakai baut stainless. Jadi saya nggak begitu yakin dengan bautnya. Satu set stainless ini 7.500. Karena masalahnya dia panjang bautnya ini 1,5, tapi ternyata di dalam ini ada penyangga sekitar 3,5. Akhirnya bautnya tuh ngambang di sini. Saya putuskan untuk gantinya dengan stainless. Tapi ketika saya ganti baut stainless 7.000 yang lebih panjang biar pas dia kan masuk lubang, ternyata nggak masuk. Jadi harus dimodif lagi, kepalanya kecil. Ini ori, ini stainless. Ori, stainless, udah karat, menganga karena kurang panjang. Barang ini sangat ajaib ya, ini sangat tebal dan kokoh. Kalau kita lihat di toko itu, lihat di online dia kayak kecil, tapi kalau dipegang nih besar sekali nih, luar biasa. Jadi nanti kalau seandainya saya punya uang lebih, ini bakal saya tutupi semuanya di bawah. Supaya apa? Supaya lebih kokoh. Dan untuk penampakan kepalanya, jalan seperti demikian. 1,7. Nah ini dia cantolannya 3,4. Yang bikin kepalanya ini nganga. Oh ya, ganjalan bukan cantolan. Turun dikit. Permasalahannya tuh ada di sini. Jadi ini agak nyangkut ke selang belakang. Jadi kita harus mungkin agak menggeser sedikit saja ya, tulang ya, baru dia mau masuk. Masalah berikutnya mengenai baut CVT bagian bawah. Ini bautnya baut 8, kepalanya 10. Sedangkan baut ini itu baut 12. Teting sih. Ini baut 12. Jadi dia nganga. Goyang dia ya. Baut aslinya panjangnya 3 cm. Sedangkan tebal CVT ini 1,2. Baut ini tuh harus nancap sampai ke ujung ini ya. Tapi karena tebalnya 1,2, dia cuma nancap 2 cm. Jadi untuk masang ini ke dalam, kita harus pakai baut. Memang babi ya. Baut ini 3 cm. Karena ini tebalnya 1 cm, dia jadi masuk cuma 2 cm. Kita harus ganti dia pakai baut 4 cm supaya dia masuk sampai ke dalam.
ini tetap aja spilling karena ini dia baut 12 di sini ya. Dalamnya itu 10. Dalamnya itu 8. Stop. Permasalahan yang lain ini nggak mau, kalau dipaksakan baut undur-undurnya ball, betina undur-undur ini jadi doll kalau dipaksakan. Jadi ketika kamu masang ini untuk yang pertama kali, jangan pakai baut ori, pakai baut palsu, baut lain ya. Nah, ternyata kan udah luka kan, kasihan kalau sampai baut aslinya sampai luka. Jelas nih luka, berarti ada yang nyangkut. Tanda dia nyangkut kelihatan di sini. Mana yang sumbing itu yang nyangkut. Jadi dia harus diamplas. Masalahnya yang bermasalah itu sekarang undurnya atau CVT-nya. Jadi ternyata yang bermasalah tuh CVT-nya. Ada bekas cetakan yang menonjol. Bekas cetakan. Berarti yang kita amplas CVT-nya. Bagaimanapun kita hindari kita mengamplas barang asli ya. Tapi karena ini cetakannya cacat, nggak apa-apa, hanya sembulannya aja, sembulannya yang diamplas. Nah, ketika mengamplas ini kita selop tip ini supaya tidak bisa terjadi kesalahan amplas, dia nggak lecet kemana-mana. Oke, ini udah rapi kan? Setelah dia rapi baru dia agak masuk sedikit. Itu pun masih agak keras kita mengisinya. Karena itu tak ada pilihannya selain mengamplas bagian dari undur-undurnya, bukan CVT-nya lagi, karena sekarang CVT-nya udah standar. Kita nggak akan mengorbankan CVT untuk menyelamatkan undur-undur, karena bagaimanapun yang lebih mahal harganya itu yang diselamatkan, yang murah itu yang digerus. Oke, sip. Amplasan CVT tadi kita menggunakan amplas P60 yang meteran, dikasih balok. Saya kesampingan tadi supaya nggak merembes ke bawah. Defaultnya ini nggak pas, penyebabnya ini nyangkut sekitar 2 mili lebih panjang. Ketika ini dipotong 2 mili, baru ini mau masuk ke dalam. Stop. Kemudian kita harus bikin baut tambahan, rupanya 2 biji ya. Pertama untuk masuk ke sini, kemudian ya untuk stok dia sendiri. Beli satu lagi. Ini boleh dipakai atau enggak? Yang pasti kalau saya pribadi saya nggak mau, karena bos karetnya tuh di tempat asli. Ya. Seharusnya di sini dia besi mati ya, besi mati dan lubang baut dengan besi mati. Di sini karet bosnya, baru dia tuh berfungsi dengan baik. Tapi kalau di sini karet bosnya, di sini dia benda mati, di sisi lain dia nyantol ke CVT, berarti tidak ada redaman dari karet manapun. Mati karet ini karena dia tertanam langsung pada besi yang keras, tak bergerak. Jadi spillingnya tak ada, spilling karetnya. Jadi kalau saya mungkin nggak saya pakai, tapi nanti saya coba dulu ya. Seharusnya karetnya tuh di sini, tapi karetnya malah di sini. Dipasang sini karet, tapi dia malah ngunci di besinya. Nggak masuk akal kan? Terus cara geometri, bagaimana geometrinya seperti ini? Terlalu miring, seram kita lihatnya. Kayaknya ini untuk bit FI ya. Ketika pemasangan ini agak mengganggu, jadi pakai kunci T, ganjal di sini. Jadi kita tuh bisa bergerak dengan leluasa untuk membuka ini. Baut ori, kepala 10, badan 8. Kepala 8, badan 8. Baut ori. Nah, permasalahannya ini nggak mau turun ke bawah karena nyangkut di sini. Oke. Yang harus dikorek ada 3 tempat, 1, 2, 3.
Untuk bagian sini saya mengoreknya menggunakan bor dengan mata berlian untuk melubang keramik. Kebetulan saya tukang, jadi alat-alatnya lebih memungkinkan. Nanti dia mutar di sini, gesernya. Mayoritas posisinya adalah melengkung, jadi saya menggunakan pipa dengan amplas 60 dibikin melingkar. Jadi kita mendapatkan lengkung yang sempurna di sini. Habis itu gosok-gosokkan. Jadi dia. Oke. Dan untuk bagian di sini nyangkutnya di sebelah atas. Ketika saya mengamplasnya, ujungnya kena. Supaya ujungnya kena, saya menggunakan mata keramik, membolong keramik untuk bikin pipa keran ya, masukkan pipa. Jadi dia di sini langsung dia makan ke sisi dalam, sehingga lebih rata dan lebih presisi. Iya. Nah, untuk bagian terakhir ini agak sulit karena cara melengkungnya agak beda. Saya menggunakan mata bor besi. Ketika dia berputar, saya gesek-gesek aja begini. Tapi hanya bisa melengkung terlalu lama kerjanya. Ternyata lebih cepat menggunakan mesin amplas dengan amplas ukur 60. Yang kita pakai adalah sisi luar ini. Yang bagian segitiga ini ya, segitiga luar. Nah, taruh aja di sini nanti. Nah, habis itu balik kan, biar rata kiri kanan. Nah, itu dia besinya tuh cepat terkupas sebanyak 2 mili. Nah, setelah oprek di lendungan atas dan di pinggangnya dan di bagian ujung, barulah undur-undur ini bisa kepasang dengan baik. Artinya apa? Artinya, jadi kenapa saya pakai slop tip supaya pas ngamplasnya. Tadi saya tandain pakai pena, hilang penanya. Pakai spidol, hilang spidolnya. Jadi saya tandain pakai slop tip aja. Slop tipnya ingat, slop tip kertas ya. Selain slop tip kertas, kalau ditarik biasanya berjejak. Nah, kalau slop tip kertas ditarik itu dia nggak berjejak. Kesimpulannya, undur-undur CVS itu bukan untuk bit karbu, nggak mau dia. Kalau kita lihat misalnya di online ada fotonya bisa masuk, itu berarti itu udah dikorek sama mereka. Dan itu perlu alat-alat yang khusus. Menurut saya kalau kalian orang awam beli ini nggak ada peralatan seperti peralatan tukang, udahlah tamat itu. Cuman sini aja bisa masuk. Itu pun bikin baut dratnya tuh dol. Oke, sebelumnya rahasia untuk syuting spare part super keren adalah oktagon 8 mili. Oke guys, seperti ini bentuknya. Spare part tadi di syuting menggunakan oktagon modifan. Mau tahu apa ini besar loh, besar sekali gitu. 1,2 meter. Dan inilah penampakan akhir. Penampakan akhirnya apa? Penampak akhirnya jadi capok. Itu juga kenapa saya beli ini yang murah ya. Karena perasaan saya nggak enak. Jadi ini saya beli cuma 35.000. Jadi nggak begitu takut ngapainnya. Harus dirusak yang ini baru dia masuk 30%. Dirusak yang ini baru dia masuk 60%. Dirusak yang ini baru dia masuk semua 90%. Jadi terjadi 3 kerusakan baru dia masang ke bit. Jadi yang bodoh siapa? Yang bodoh yang ngejual ini dia bilang nih untuk bit karbu. Itu dosa. Jadi janganlah kalian bilang nih untuk bit karbu ya. Oke, jangan lupa like and subscribe. Nih, saya bikin konten 2 konten tak ada yang terpasang satupun barangnya. Mantap kan? Bye. Lihat ya, ini besi entah apa. Jadi sekali dia dipaksa masuk, dia goyang. Karena dalamnya udah spilling, karena betinanya udah kopak-kopak, udah dipaksa masuk tadi. Jadi mereka bisa masuk tuh dipaksa, dan pasti keadaannya tuh
Apaan? Untuk memasang ini kita harus beli 2 baut lagi. Baut 12, panjang 3,5 cm. Sama baut berapa nih? Baut 8, panjang 4 cm. Stainless 5.000, ini 7.000. Sedangkan untuk tumpuan putih itu tidak ada dijual yang kepalanya ukuran kecil. Jadi ya terpaksa saya pakai yang standar aja dulu. Walaupun masuknya nggak sempurna nih. Kalaupun mau juga dipakai yang lebih panjang, ya harus dikolter dulu nih supaya masuk dia ke tengah. Oktagon 1,5 meter. Tuh guys, penampakannya dengan 80 mm. Penampakannya dengan 80 mm. Penampakan dengan 300 mm. Kinclong, kinclong. Kita kasih laser, kita kasih laser. Wow, pesona terindah di alam semesta ini tiada duanya. Iya, anak gadis kita nih mantap nih, mantap. Ubahnya adalah sebagai berikut. Di sini ada baut 8 kunci L 4 cm. Di sini ada baut 12. Adapun bagiannya dikorek. Di sini. Di sini yang kedua. Dan di sini yang ketiga. Leretannya semua kena nih. Tangan ayah nampak. Mantap. Setelah dicoba untuk kecepatan tinggi 80-90 jalan bumpy masih oke. Jadi ini aman. Dan inilah dia. Benar-benar seperti yang kita lihat dengan mata langsung, tanpa terdistorsi. Kalau kita rekam pakai lensa HP itu nggak seperti nampaknya. Ini keadaan tampaknya. Dia tuh montok. 80 mm, super ganteng, luar biasa, luar biasa. Semangat hidup rasanya tuh nggak? Macam baru lulus SMA, pesta lulusan coret. Pak. Tuh kan, bezona, dari jarak 4 meter 80 mili lensa tele. Penting nggak? Nggak tahu juga. Bagi yang membutuhkan barangkali ada rencana mau beli lensa tele barangkali ya. Cek guys, gagah guys, mantap. Ini disetting ke bagian baut paling bawah. Hasilnya sangat imut sekali. Imut. Terkesan futuristik. Tapi geometrinya aneh. Dan ada satu kesan baru pas disetting ke bagian bawah, paling bawah. Setting rendah juga membuat dia gampang jatuh ke kiri, gampang jatuh ke kanan. Membuat stang jadi lebih ringan, gampang belok kiri, gampang belok kanan. Bisa dibilang dia jadi lebih labil. Tapi entah kenapa ketika berboncengan, rasanya menjadi 2 kali lipat lebih ringan. Dan memberi kenyamanan yang sangat luar biasa. Yang tak bisa saya bandingkan dengan apa-apapun. Khas rasa undur-undur. Itu kompensasi geometrinya yang terlalu miring sekali minta ampun. Solusinya kalau kalian mau pakai ini, beli shocknya yang murah aja. Kalau murah kan patah nggak salah tuh, rusak. Asalkan pernya tebal dan tiang kompresinya, tiang hidroliknya tebal, maka mau geometrinya semiring apapun dia akan tetap kuat. Itu triknya ya bagi yang mau pakai ini untuk selama-lamanya. Ini cocok untuk yang mungkin tak kebut-kebutan barangkali, tapi dipakai kebut pun nggak masalah. Saya udah coba, enak.